Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah Jumat kita pada hari ini adalah 3 amalan yang tidak akan putus pahalanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu di atas mimbar ini khatib berwasiat terhadap diri pribadi khatib sendiri dan kepada sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudahlah barang tentu kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, kita menginginkan setelah nanti kita wafat, setelah nanti kita meninggal dunia, ada amalan yang akan terus mengalir pahalanya untuk kita sampai dengan datangnya hari kiamat. Maka berkaitan dengan itu, khatib mengambil satu judul tema khutbah Jumat, 3 amalan yang tidak akan putus pahalanya sampai dengan hari kiamat nanti. Ini berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza matal insan inqata anhu amalahu illa min salasatin
sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila meninggal manusia, apabila meninggal anak Adam, terputuslah amalnya illa min salasatin, kata Nabi, kecuali yang 3 perkara. Apakah 3 perkara itu? Yang pertama, kata Nabi, sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang dalam hidup dan kehidupannya pernah menginfakkan bagian hartanya untuk kepentingan agama atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang telah dia berikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kamu kepada kami, kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang bersedekah? Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah seperti orang yang menanam 1 bulir benih. Dari 1 bulir benih menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya berbuah 100 biji. 1 dikali 7, 7 dikali 100, 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baru mengerti setelah menjelang kita akan wafat, menjelang kita akan meninggal dunia, Allah akan tampakkan kepada kita begitu besarnya pahala-pahala kebaikan yang telah kita perbuat. Salah satu di antara pahala yang Allah tunjukkan kepada kita itu adalah pahala infak dan sedekah kita. Sampai dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 bagaimana bentuk penyesalan orang-orang yang dulu banyak diberikan oleh Allah limpahan harta, tapi dia belum sempat menginfakkannya. Apa dia katakan? Qala rabbi liman asar qala laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, berilah kepada kami kesempatan untuk hidup barang sebentar saja ya Allah. Untuk apa kau minta itu? Apa yang mereka minta? Fa asaddaqa, agar kami bisa bersedekah ya Allah. Inilah bentuk penyesalan orang-orang yang dulu diberikan oleh Allah bergelimang harta benda, tapi belum sempat ia infakkan hartanya itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang banyak program orang-orang berinfak di hari Jumat. Ada sedekah sijum namanya, sedekah nasi Jumat. Bayangkan, dia memberi sedekah makanan kepada orang yang baru pulang ibadah. Dimakanlah oleh orang yang baru pulang ibadah tadi, menjadi daging bagi dirinya, sehingga menambah kekuatan bagi dirinya. Dengan begitu dia sehat, dengan begitu dia bisa beribadah. Maka orang yang memberi sedekah makanan tadi mendapatkan pahala
dari ibadah orang yang telah dia beri makan, padahal orang tersebut tidak pernah meniatkan sedikit pun pahalanya untuk orang yang memberi makan. Itulah secara otomatis. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, menggembirakan orang-orang yang beriman. Apalagi kalau kita mau menerapkan sedekah sebelum subuh. Ternyata ada malaikat yang mendoakan kita bagi orang-orang yang istiqomah setiap hari sedekah sebelum subuh. Apa doa malaikat? Ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik lagi dari apa yang telah dia berikan itu. Dan itu banyak terbukti. Orang-orang yang istiqomah mengerjakan infak sedekah sebelum subuh itu, Allah berikan kelapangan rezeki, kemudahan urusan, kesehatannya terpelihara dan lain sebagainya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah yang pertama. Walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, maka sedekah yang pernah kita berikan itu akan terus mengalir pahalanya sampai dengan datangnya hari kiamat nanti. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dan itu diamalkannya. Kita mengajarkan ilmu, kita mengajarkan kebaikan kepada orang, kemudian apa yang kita ajarkan diamalkan oleh orang tersebut, maka kita yang telah mengajarkan ilmu itu, walaupun nanti kita sudah wafat, kita sudah meninggal dunia, itu pun juga akan menjadi pahala yang akan mengalir terus sampai dengan datangnya hari kiamat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ulah, yaitu doa dari anak-anak kita yang saleh dan salehah. Salah satu ciri anak-anak yang saleh dan salehah itu adalah itulah mereka yang senantiasa tidak lepas setiap habis salat mereka mendoakan kedua orang tuanya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah ciri anak yang saleh. Dan kita menginginkan hadirin jamaah salat Jumat, ketika nanti kita akan disolatkan jenazah kita, kita menginginkan anak kandung kita yang laki-laki yang menjadi imam salat jenazah untuk jenazah kita. Ketahuilah, ketika anak kita berdoa di depan jenazah kita dengan doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, maka dosa ayahnya yang telah meninggal dunia itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia memiliki dan meninggalkan generasi anak cucu yang saleh dan salehah. Ajarilah anak kita yang laki-laki dari sekarang untuk bisa mempraktikkan salat jenazah, yang mana nanti manfaatnya dapat kita rasakan setelah kita meninggal dunia. Anak kita mengatakan kepada Bilal jenazah, wahai bapak Bilal jenazah, ini yang meninggal ayahku, ini yang meninggal ibuku, biar aku anak kandungnya yang menjadi imamnya. Kita ingin mendengarkan anak kita mengucapkan itu nanti ketika kita akan disolatkan jenazah kita. Maka sungguh berbahagialah orang tua yang memiliki anak laki-laki, ketika dia meninggal, anak kandungnya yang laki-laki ini yang menjadi imam solat jenazahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan doa anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga kiranya bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qali hadza fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.